Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis diskriminan yang dengan judul artikel analisis faktor yang mempengaruhi wisatawan mendapat informasi tentang tempat wisata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hijriatul Muharramah dengan NIM 232110023 dari kelas B Agribisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi atau hubungan antar variabel, di mana sudah tidak bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Baik spesifik lagi, analisis diskriminan digunakan pada kasus di mana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklarifikasi suatu individu pada suatu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas atau mutually eksklusif atau disjoint dan menyeluruh ekshaustif berdasarkan sebuah variabel penjelas. Berikut ini adalah hipotesis. Dalam penelitian, hipotesis didasarkan pada perumusan masalah dan landasan teori. Dalam hal ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. HO, tidak terdapat perbedaan variabel sikap keluarga, umur, dan pemasukan. H1, terdapat perbedaan antara variabel sikap keluarga, umur, dan pemasukan. Berikut ini adalah data sekunder dari artikel yang telah saya cari, di mana Z terdiri dari 1. Mendapat informasi, 2. Tidak mendapat informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap-tahap di SPSS. Berikut ini data sekunder yang telah saya masukkan di SPSS. Untuk informasi merupakan variabel dependen, sikap sampai pemasukan merupakan variabel independen. Lalu klik Analyze, pilih Classify, klik yang diskriminan, klik, lalu kita masukkan informasi. Untuk independen kita masukkan sikap sampai pemasukan. Kemudian klik informasi, define right. Untuk minimum kita kasih kode 1, maksimum kita kasih kode 2. Kemudian continue. Lalu pilih statistik, means kita centang. Kemudian ANOVA. Lalu yang terakhir. Kemudian continue. Pilih use stepwise. Klik Classify, kita klik, ini kita klik, kemudian summary table kita centang, sudah, kemudian klik continue, lalu kita klik OK. Muncullah output dari analisis diskriminannya. Berikut ini adalah hasil interpretasi dari analisis diskriminan. Yang pertama, analisis case processing summary. Pada analisis pengolahan data ditujukan dengan nilai sebesar 30 dalam persen 100, yang artinya tidak ada data yang missing atau tidak kata lain, data tersebut sudah lengkap. Tidak ada data yang cacat. Untuk grup statis, hasil grup statis menunjukkan data deskriptif dari variabel-variabel baik untuk kelompok kode 1 mendapat, kode 2 tidak atau total. Selanjutnya, Test of Quality of Group Means. Test of Quality of Group Mean menunjukkan uji beda dua rata-rata untuk masing-masing variabel, di mana dari keempat variabel yang digunakan sebenarnya terbukti
terbukti berbeda secara signifikan karena sing F kurang dari 0,05 yang menunjukkan HO ditolak dan HA diterima dengan hipotesis yang diajukan. HO.2 U1 sama dengan U2 yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara mendapat dan tidak. HA U1 tidak sama dengan U2 yang artinya tidak ada perbedaan antara rata-rata untuk setiap variabel antara mendapat dan tidak. Untuk variabel not in the analysis, pada tahap 0, pemasukan merupakan faktor yang paling penting menyebabkan seseorang mendapat atau tidak sehingga variabel dikeluar. Memiliki nilai F paling tinggi yaitu 33,796. Pada tahap 1, variabel keluarga merupakan variabel yang signifikan, membedakan seseorang mendapat atau tidak karena memiliki nilai F paling tinggi, yaitu 4,823. Pada tahap kedua, sudah tidak ada variabel yang memiliki nilai F lebih besar 3,84 sehingga sudah tidak ada variabel yang paling menentukan seseorang mendapat atau tidak. Untuk canonical discrimination function coefficient, model diskriminator yang dihasilkan dinyatakan dengan bersamaan Z sama dengan min 6,433 plus 0,454 keluarga plus 0,09 pemasukan. Untuk function at group centroids, data di atas digunakan untuk mengidentifikasi seseorang masuk dalam kelompok mendapatkan atau tidak. Seseorang dinyatakan mendapat jika memiliki nilai Z min skor minimal 1,222. Tidak jika memiliki nilai Z min skor maksimal min 222. Kajian statis digunakan untuk mengidentifikasi data aktual dengan prediksi model diskriminannya. Yang terakhir, classification results merupakan kesimpulan akhir yang menentukan seberapa besar model menentukan diskriminan yang dihasilkan mampu memprediksi kondisi aktualnya. Dengan nilai 86,7% yang menentukan kasus asli terhadap pengklasifikasian yang dikelompokkan dengan benar. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.